Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wifka Lufar. Hari ini saya akan membacakan tentang penyakit yang masih daerah pencernaan ya teman-teman. Ini adalah bukunya dari Bapak Subronto. Beliau adalah profesor di Fakultas Kedokteran Hewan UGM dan beliau concern di penyakit ilmu dalam. Saya akan mulai bacakan. Radang teka atau faringitis. Radang teka biasanya bersifat akut dan kadang juga bersifat kronik yang ditandai dengan penurunan atau hilangnya nafsu makan. Adanya kesukaran menelan dan sering berlangsung bersamaan dengan radang pada pangkal tenggorokan atau laringitis. Dalam keadaan berat, makanan sering dimuntahkan kembali dan sekali-kali dikeluarkan melalui lubang hidung, terutama pada kuda. Hipersalivasi sejati maupun palsu juga akan ditemukan. Etiologi atau penyebab, radang kebanyakan terjadi sebagai akibat perluasan radang selaput lendir mulut. Pada sapi, radang tekak merupakan kelanjutan dari difteri pedet dan pada kuda, proses ingus tenang atau adenitis equorum maupun ingus jahat malleus. Kuman yang paling sering diisolasi adalah F. nigroforum. Di daerah tertular, faringitis mungkin disebabkan oleh A. liechneresi, benda asing, kapsul obat. Bahan makanan yang keras, misalnya ketela pohon, kentang, ubi, janggel jagung, bahkan kerabang telur ayam yang berasal dari telur ayam utuh yang diberikan pemilik untuk memperkuat tubuh, dapat bersarang di dalam teka. Oleh usaha menelan atau mengeluarkan bahan-bahan tersebut secara berlebihan. Mungkin terjadi lesi atau luka pada selaput lendir teka. Penyebab-penyebab yang diuraikan dalam fatsal radang mulut mungkin mampu pula menjadi penyebab radang teka. Patogenesis. Adanya rasa sakit yang ditimbulkan oleh radang akan menyebabkan kesulitan dalam menelan makanan maupun cairan. Rasa lapar yang dialami akan diikuti oleh pengambilan makan secara sedikit demi sedikit serta perlahan-lahan. Dalam bahasa Jawa dinamakan cimit-cimit. Radang yang melanjut segera meluas di sekitar teka. Infeksi yang menyertai radang yang hampir selalu terjadi biasanya diikuti dengan kenaikan suhu tubuh. Bengkaknya kelenjar limfe juga menambah rasa sakit dan kesulitan waktu menelan. Oleh adanya radang infeksi, keseimbangan hidup mikroba dalam rongga mulut dan teka jadi terganggu. Reruntuhan jaringan epitel yang terserang oleh kuman maupun kumannya sendiri mampu membebaskan gas yang berbau tajam atau busuk. Gejala-gejala yang muncul pada faringitis. Penderita memperlihatkan gejala anoreksia, kalaupun ada nafsu makan, hal tersebut dilakukan secara sedikit-sedikit. Kepala dijulurkan ke arah muka secara kaku dan makanan yang diambil dikunyah dengan hati-hati dan ditelan dengan kesusahan. Apabila pangkal tenggorokan juga terkena, waktu dipalpasi menimbulkan reaksi batuk yang bersifat paroksismal. Cairan radang dan kadang-kadang juga nanah akan dikeluarkan melalui mulut atau lubang hidung. Waktu berdiri, kepala penderita sering direndahkan dengan maksud untuk mengurangi cairan yang tertimbun dalam rongga mulut maupun hidung. Hipersalivasi yang sifatnya semu akan dijumpai. Kelenjar limfe di daerah leher membengkak disertai meningkatnya suhu tubuh yang kadang sampai 40 derajat Celcius selama 4-5 hari. Tidak jarang penderita juga terganggu dalam proses ruminasinya. Dalam keadaan kronik, proses dapat berlangsung selama beberapa minggu atau bulan. Dengan kelenjar limfe yang menjadi besar, hipertropik secara permanen, pertumbuhan hewan jadi terhambat karenanya. Pada proses yang berlangsung kronik tersebut, rasa sakit hanya timbul kadang-kadang saja. Komplikasi radang teka yang paling banyak ditemukan adalah radang paru-paru aspirasi. Toksemia terjadi pada keadaan akut karena terbebasnya toksin ke dalam darah. Kuman yang sering diisolasi seperti halnya pada radang mulut adalah F. nigroforum. Pada kuda adanya kuman Streptococcus equi akan terjadi ingus tenang, adenitis equorum strangulus. Tidak jarang komplikasi pada kuda juga berbentuk sebagai emfyema pada kantung hawa atau guttural pouch infection. Pada sapi tidak jarang proses teka
Radang tekak diikuti dengan indigesti. Diagnosisnya, radang tekak dapat ditentukan secara pemeriksaan fisik dengan mengingat pola riwayat sebelumnya. Untuk pertimbangan diagnosis, gangguan yang berupa obstruksi atau paralisa tekak pada pedet dan laringitis oleh penyebab lainnya perlu diperhatikan. Prognosis, proses radang yang segera ditangani biasanya segera mengalami kesembuhan. Terapi, obat-obat antimikrobial, sulfonamid, dan antibiotika dengan spektrum luas yang diberikan parenteral untuk sedikitnya 3 hari sangat dianjurkan. Pemberian makan atau minum secara paksa, kecuali dengan sonde kerongkongan, biasanya lebih bersifat merugikan daripada menolong. Pemberian obat untuk mengurangi rasa sakit, analgesik seperti preparat salisil, aspirin 5-30 gram per hari atau silomidon dapat pula dipertimbangkan. Cairan elektrolit perlu diberikan bila ada indikasi. Selanjutnya, penderita ditempatkan dalam kandang yang hangat dan bersih, serta diberikan istirahat yang cukup. Makanan yang kasar atau keras akan merangsang selaput lendir yang meradang, hingga pemberian makanan cair atau bubur perlu dipertimbangkan. Yang kedua adalah sumbatan pada tekak atau obstructive pharynx, obstruction pharyngitis. Sumbatan pada tekak selalu berlangsung secara akut, mendadak dan disertai kesulitan pernafasan, makan dan minum, dan ditandai dengan batuk yang terus-menerus. Oleh adanya air liur yang berlebihan waktu bernafas, terdengar suara seperti mendengur. Etiologi atau penyebabnya, proses terjadi karena termakannya benda asing. Hewan-hewan muda sampai berumur sekitar 5 bulan sering mengunyah apa saja seperti janggel jagung, potongan kayu, dan sebagainya. Makanan yang dicacah kurang halus seperti ketela pohon, ubi jalar, kentang yang diberikan sekaligus untuk beberapa hewan yang lapar dapat memudahkan timbulnya sumbatan tekak. Hewan-hewan lapar akan berebut untuk mendapatkan makanan yang lebih banyak, hingga secara tergesa-gesa mereka menelan begitu saja bahan yang masih berukuran besar. Untuk memperkuat tubuh, kadang-kadang pemilik hewan memberikan telur mentah secara utuh, yang akibatnya berupa tertahannya kerabang telur di dalam tekak. Pada sapi yang menderita polip fibros atau mukoid yang menggantung, bangunan tersebut dapat turun ke tekak dan secara intermiten dapat mengakibatkan sumbatan. Desakan jaringan yang terdapat di kanan kiri tekak yang sebagai sumbatan tekak, mungkin istilah stenosis dan bukan obstruksi tekak akan lebih sesuai. Oleh desakan dari luar, lumen tekak menjadi lebih kecil hingga dalam keadaan yang sangat dapat pula mengganggu proses pernafasan. Penyempitan rongga tekak ditemukan pada proses TBC sapi yang disebabkan oleh membesarnya limfoglandula retropharyngeal profunda, limfomatosis sapi, dan ingus tenang pada kuda oleh membesarnya limfoglandula submandibularis. Patogenesis atau jalannya penyakit. Oleh adanya gangguan-gangguan yang disebutkan di atas akan terjadi penurunan volume rongga tekak serta terjadinya iritasi pada selaput lendir. Gangguan yang berupa batuk terus-menerus dapat menyebabkan kadang-kadang penderita mencoba menelan benda asing yang menyumbat di dalam tekak. Pada kesempatan lain, kepala dijurunkan ke muka. Usaha yang melelahkan tersebut dapat menghabiskan tenaga dan mungkin mengakibatkan kematian. Dalam waktu yang singkat, penderita selalu tidak tenang, berkeringat, dan menunjukkan usaha untuk muntah. Mungkin oleh batuk yang terus-menerus akan diikuti oleh proses muntah. Wajar kalau hewan kehilangan sama sekali nafsu makan dan minumnya. Pada keadaan yang akut, pada sapi dan domba, karena terhalangnya proses regurgitasi, dapat segera menyebabkan indigesti. Selain sumbatannya sendiri, kembung rumen, blood, adalah akibat ikutan yang segera harus ditolong. Penderita yang mengalami kompresi tekak oleh kelainan jaringan di sekitarnya akan merasa lapar dan akan minum sekadarnya. Tanda-tanda penyakit primer mungkin lebih mudah dikenali, misalnya TBC, ingus tenang, limfomatosis, dan sebagainya. Gangguan pernafasan ditandai dengan suara pernafasan seperti mendengkur yang disebabkan oleh lewatnya udara ekspirasi melalui cairan atau lendir yang tertimbun di dalam lumen tekak. Inspirasi dilakukan secara hati-hati hingga waktu inspirasi tersebut diperpanjang. Prognosis ataupun yang sering kita sebut dengan perkiraan kesembuhan.
Nah, sumbatan yang tidak segera ditolong akan berakhir dengan kematian. Terapi perlu diusahakan untuk segera mengeluarkan benda yang menyumbat teka. Narkose umum terhadap penderita biasanya diperlukan. Apabila tidak dibius, benda penyumbat biasanya tidak dapat dikeluarkan karena penderita tidak mudah dibuka mulutnya. Pengeluaran tenaga yang berlebihan akan segera menyebabkan shock. Terima kasih. Ini adalah pembacaan dari dua penyakit. Yang pertama adalah radang teka atau faringitis. Yang kedua adalah sumbatan pada teka, obstruksi faring atau obstruction pharyngitis. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta nyalakan lonceng notifikasi. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.